trik cara kita merekrut orang itu seperti itu. Halus, tapi menyakitkan. Iya kan? Harus mengingkari Tuhannya, ganti karo figur lain kan sebenarnya menyakitkan. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ini, tolong bapak ibu agamanya apa? Islam. Islam ya. Kalau berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Oh ya. Doanya kapan? Bisa tengah malam ini. Tolong bapak ibu, 1 minggu ini bapak ibu doa kepada Allah bapak ibu dengan memohon 1 ekor kambing saja. Bismillahirrahmanirrahim. Video yang akan disaksikan oleh sahabat cerdas adalah salah satu narasumber yang mu'alaf yang telah kami bina. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya pada pagi siang hari ini memperkenalkan diri. Nama saya Sri Urip Ragil Wibowo dengan baptis Agustinus, yang oleh orang Jawa bapak saya memberikan nama yang sangat bagus untuk saya. Pertama adalah menyangkut masalah kehidupan dalam bentuk rezeki, kemudian kepemimpinan dalam gereja sehingga mendapatkan pemimpin yang berwibawa. Saya dilahirkan dari keluarga aktivis gereja di Bandung. Bapak ibu saya adalah seorang pendeta, kemudian saya 4 bersaudara. Saya adalah anak yang nomor 4, artinya nomor yang bungsu. Kenapa nama saya Ragil? Kemudian setelah saya selesai SMA, ibu saya meminta untuk saya masuk sekolah pendeta. Karena dari 3 kakak saya itu yang digadang-gadang bisa meneruskan perjuangan orang tua saya, ternyata tidak mau. Dia memilih jadi tentara, memilih jadi dokter, memilih jadi teknokrat. Sehingga saya satu-satunya harapan karena anak bungsu, dan saya tidak pernah menolak permintaan ibu, sehingga sayalah yang didaulat untuk meneruskan perjuangan bapak. Selesai S1 dari Sekolah Tinggi Teologi di Bandung, kemudian saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat dakwah. Nah, setelah 1 tahun saya mengikuti kegiatan dakwah di atas memang itu kayak wajib. Jadi pengabdian wajib dari sekolah. Kemudian saya selesai dari situ, saya dipaksa oleh ibu dan keluarga untuk menikah. Nah, ini. Loh, kenapa? Karena di dalam gereja kami itu menikah hukumnya wajib untuk mengurangi fitnah manakala menjadi seorang imam. Karena imam itu mesti menghadapi segala macam masyarakat ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Artinya jangan sampai seorang imam ini tergoda sehingga masuk kepada perangkap dosa, sehingga dibentengi dengan menikah. Saya dinikahkan oleh ibu saya dengan wanita pilihan ibu, waktu itu adalah seorang guru dari sekolah top di Bandung. Setelah menikah, ini ada cerita yang sangat menurut pendapat saya tragis, karena istri saya begitu habis nikah berangkat ke Filipina. Dia harus mengabdi di sana. Kemudian saya harus berangkat waktu itu mengikuti kursus kegiatan dakwah di Jerman, di Stuttgart. Sehingga kami pisah, baru nikah sudah pisah. Itu tahun 87. 88 kami nikah, kemudian saya berangkat bulan Februari, saya berangkat ke Jerman Barat, istri saya berangkat ke Filipina karena sama-sama mengemban tugas dari gereja.
Nah setelah kami 6 bulan, istri saya 6 bulan dari Filipina pulang, saya di Jerman semua 1,5 bulan. Saya sudah di rumah. Akhirnya kami ketemu di Bandung. Baru ketemu 2 hari, saya mendapatkan tugas dari gereja juga untuk ke Jatim Bali. Nah, Jatim Bali. Kenapa dipilih Jatim Bali? Bali itu adalah daerah mayoritas non-Muslim. Tapi Bali juga adalah masyarakat yang begitu anti dengan Nasrani. Aneh kan? Sama-sama anti-Islam, tapi juga anti-Nasrani. Sehingga saya ditugaskan ke sana. Saya pada waktu itu menginduk di sebuah perusahaan tenun di Bali. Di Surabaya, kemudian saya diangkat sebagai HRD untuk tidak mengelabui. Karyawan saya tawarin kalau yang mau pindah agama Kristen, gajinya naik, nanti akan dapat pangkat baru. Yang belum punya pangkat diangkat menjadi mandor kah, apakah dan lain sebagainya. Nah dari kegiatan itu saya sempat membaptis 30 orang di perusahaan itu. Nah dari awal itu saya oleh pimpinan CMA, Channel Misi Asia, dianggap paling sukses. Gitu. Paling sukses. Nah kemudian dari situ karena memang program kegiatan organisasi gereja itu seperti itu. Jadi kami harus pindah-pindah untuk observasi, melihat potensi-potensi yang ada. Dari situ saya dipindah ke Jateng DIY. Di Jateng DIY inilah saya bergabung dengan timnya almarhum Romo Mangun. Yang pada waktu itu sedang menggarap wilayah Boyolali, wilayah Wonogiri, dan Gunung Kidul. Kami mendirikan program yang namanya Income Generating Project di sana. Jadi program penambahan ekonomi masyarakat. Di sini saya dapat penghargaan Doktor Honoris Causa dari program itu. Nah, di sini juga saya mendapatkan kejutan. Ternyata dari tahun 88 sampai 93 menjelang saya kena batu maksudnya. Saya sempat membaptis 700 sekian orang. Dan penjenengan semua boleh buktikan. Jadi tidak omong kosong. Silakan datang ke Panggang Gunung Kidul, ketemu tokoh-tokoh yang dulu bersama kami, yang sekarang sempat saya buatkan masjid sekarang. Ya bukan untuk menebus dosa atau kesalahan, tapi saya ke sana dulu nggak punya masjid, sehingga saya kembali lagi ke sana setelah menjadi Muslim, belum punya masjid. Sehingga saya ke sana dengan teman-teman yang lain bangunkan masjid. Bisa di sana ditanya, apakah saya orang jahat atau orang baik? Orang sana mengatakan bahwa Agus adalah orang baik. Karena waktu kafir saya dulu memberi bantuan, setelah Islam bisa membangunkan masjid. Itu indikasinya baik katanya. Padahal saya nggak baik. Kalau baik mengapa membuat dosa? Saudara yang dirahmati Allah, pada hari ini saya tinggal di kampung di Yogyakarta dengan istri saya, karena 4 anak saya, alhamdulillah Allah berikan rahmat dan pertolongan, semuanya sudah selesai. Yang pertama sudah punya anak, kemudian sudah punya pekerjaan tetap yang cukup baik menurut pendapat saya. Dia seorang guru di perguruan tinggi negeri. Yang nomor 2 sekarang dokter di Malang, alhamdulillah. Yang nomor 3 dosen di IAIN Palembang. Yang nomor 4 ini sekarang baru masuk kurang lebih 4 bulan ini bekerja di sebuah perusahaan swasta nasional, ya, BUMN. Saya tinggal berdua. Nah, saya sudah menyampaikan ke teman-teman dakwah kami, sisa hidup saya ini insya Allah akan saya curahkan untuk dakwah. Karena memang latar belakang saya itu berangkat dari dakwah, ya. Nah, selama saya mengemban tugas menjadi seorang penginjil atau ya pendakwah, dari tahun 97 sampai
sampai 93 akhir, karena 94 saya sudah masuk Islam, itu mungkin sekitar 1000 sekian orang yang sempat saya baptis. Karena di Jeruk Legi Cilacap, kemudian di Banyumas, di Yogyakarta ini paling banyak 700-an orang. Di Jatim Bali itu karyawan, jadi nggak tahu karyawan dari mana-mana ya. Rinciannya 300 orang, kemudian orang Bali asli sempat baptis 2 orang. Artinya kalau dikumpul-kumpulin ya sekitar 1300 sekian. Nah pada hari ini Bapak Ibu, kami mencoba untuk memperbaiki diri dalam bentuk sedang merintis sebuah pesantren. Nah pesantren ini saya rintis bersama-sama teman dari Arimatea di kampung minoritas. Jadi dulu itu tahun 87 saya ke kampung itu masih 98% Muslim. Sekarang saya datang lagi ke sana tinggal 20% Muslim. Jadi penurunannya kualitas Muslim dan kuantitasnya itu drastis sekali. Secara ekonomi umat kita habis. Untuk makan sehari-hari aja susah. Sehingga orang Islam yang masih ada di situ pun dia hanya status. Orangnya tidak ada di situ. Mungkin merantau di mana, sehingga yang ada di situ cuma tinggal nenek-nenek sama kakek-kakek. Yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, saya mencoba untuk mereview ulang gimana caranya bisa mengembalikan teman-teman saya itu kepada jalan yang diridhoi Allah. Nah, dalam perjalanan kami, dakwah itu waktu itu kenapa mulus? Kadang orang kok bisa mulus ya? Saya di backing. Jadi nggak main-main. Jadi begitu ada masalah saya telepon, siap. Gitu. Ada masalah saya telepon, siap. Bahkan sempat saya itu dihadang, dimusuhi waktu di Delingo, Kabupaten Bantul. Dihadang oleh pemuda Muslim. Saya turun dakwah itu 89. Saya masih ingat betul namanya Wakirin, dia membawa teman-temannya kurang lebih 10 orang, mobil saya dicegat di situ. Nah, anak ini sekarang jadi guru di Sumatera. Nah, setelah saya dicegat, saya turun dari mobil, ada apa ini? Seperti itu. Oh, ini. Nah, saya bilang, oke, kalau memang itu maumu, sekarang saya minta tanda tangan kamu. Kamu namanya siapa dan sebagainya. Mereka tidak mau, akhirnya membubarkan diri. Saya mampir. Dari 10 anak itu akhirnya diciduk. Suruh absen tiap hari. Selama 1 tahun. Mumet nggak? Mumet. Oh, tiap hari suruh absen apel ke Koramil itu. Nah, alhamdulillah dari perjalanan itu satu keluarga masuk Kristen dan membuat gereja sendiri. Namanya Pak Rukimin. Pak Rukimin, beliau adalah Kabak Kesra, Kelurahan Muntruk, Kecamatan Delingo. Nah, itu istrinya 6. Jadi anak istrinya aja udah penuh satu gereja itu. Jadi nggak perlu dakwah lain kan. Nah, luar biasa itu satu anugerah menurut pendapat saya. Jadi rasa ada golek uang di situ sudah tertata dan sebagainya, dan beliau itu membangun gereja sendiri. Setelah perjalanannya itu pada waktu itu tahun 92 saya melakukan kegiatan di Panggang, Gunung Kidul, Giri Sekar, Desa Giri Sekar. Disitulah saya melakukan program income generating project tadi. Nah, teman-teman pada masuk, ikut, kemudian pembinaan itu, di tengah-tengah itu kita ada doa. Yang doanya tidak boleh dipimpin orang lain, harus dari tim kami. Doanya secara kami, ya Tuhan, dan sebagainya. Kemudian pada waktu itu terakhir saya sempat mengetes kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ini, tolong Bapak Ibu
agamanya apa? Islam. Islam ya. Kalau berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Oh ya. Doanya kapan? Bisa tengah malam ini. Tolong Bapak Ibu, 1 minggu ini Bapak Ibu doa kepada Allah Bapak Ibu dengan memohon 1 ekor kambing saja. Saya bilang itu. 1 minggu itu nanti kira-kira ada yang ngantar kambing enggak? Oh nggih. Doa kan. Setelah itu ternyata 1 minggu saya tanya lagi. Pripun? Sudah dapat kambing Bapak Ibu? Dereng. 1 minggu lagi. Ndonga mleh sinten saniki Gusti Allah tesih pados bibit kambing yang baik. Jadi 1 minggu lagi dikasih waktu. Nggih. Pripun Bapak Ibu 1 minggu lagi? Dereng. Nah, saniki cobi Bapak Ibu le ndonga ganti. Tidak kepada Allah tapi doa ikut saya. Cara saya. Oh nggih, 1 minggu nggih. Nggih, 1 minggu belum. Kambingnya baru saya persiapkan. Minggu yang kedua kambingnya sudah saya bawa 10 ekor. Nggih. Terus pun Ibu Bapak Ibu sampun donga saestu sampun kados pun nyuwunipun datang sinten? Datang Gusti Yesus. Alhamdulillah. Nggih. Gusti Yesus maringi kambing, dongane panjenengan dikabulke. Itu wedhus-wedhusnya sudah ada. Nah, itu. Jadi trik cara kita merekrut orang itu seperti itu. Halus tapi menyakitkan. Iya kan? Harus mengingkari Tuhannya, ganti karo figur lain kan sebenarnya menyakitkan. Tapi karena mereka itu orang-orang yang sangat lugu dan mungkin tidak pernah sekolah. Sehingga mereka tahu saja, oh iya bener sekarang gua ndonga karo Gusti Yesus ternyata wedhuse teko tenan gitu. Padahal saya beli kambing kan Agus. Jadi Ragil ya yang beli kambing, bukan Gusti Allah, bukan Yesus yang beli saya, dan duitnya sudah saya persiapkan jauh hari sebelum saya masuk ke sana. Akhirnya mereka mengatakan, Dos Pundi, kalau saya ikut panjenengan saja supaya doa-doa saya dikabulkan. Itu memang harapan saya. Oh ya, nggih setuju kapan? Nah, baptis pertama pada waktu itu 50 orang. Baptis massal. Nah, kami menerjunkan yang membaptis itu misi dari Korea, namanya Paul Pandu Choi. Dia dari gereja Presbyterian. Nah, kemudian baptis yang kedua saya menurunkan dari Amerika Serikat, namanya Pak Ron Moore. Nah, terus Mr. Humble. Jadi enggak ini, kenapa saya datangkan mereka? Karena saya butuh dukungan fulusnya. Kalau saja banyak pertanyaan, kemudian kok nggak proposal, aku enggak. Kalau dari sana enggak. Ini ada bukti ya besok ya. Iya. Kira-kira berapa butuh anggarannya untuk itu? Wah, sekian lah gitu. Oh iya, langsung. Orang anggo pertanyaan data proposal udah tanin di data. Lah itu oleh umat Islam ketinggalan jauh itu di situ. Kebanyakan pertanyaan, teori, praktek tidak ada. Gitu. Kita praktek. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana waktu itu kami diancam-ancam orang. Ya biasa kan, diancam orang. Namanya menyakiti orang kan. Waktu itu kegiatan saya itu cuma menyakiti orang, tugasnya. Menyakiti orang gitu, membohongi orang gitu loh. Ya itu tugas penginjil itu seperti itu, jangan munafik lah. Kalau penginjil mengatakan ini enggak itu ya enggak memang, tapi enggak. Ya kalau penginjil, pendeta itu tugasnya memang membohongi orang gitu. Saya itu kan mantan pendeta, bukan pendeta kaleng-kaleng. Nah. Dan bukti bahwa saya itu ada prestasi itu, ada sertifikatnya. Jadi saya nggak ngarang, ada sertifikatnya. Yang ngasih saya itu pendeta Dr. Siti Amalia MSc. Dia adalah seorang hajah. Pulang dari haji nggak tahu ketemu siapa, tiba-tiba dia masuk Kristen. Akhirnya dia menjadi pimpinan pusat di pimpinan pusat penyebaran Injil Suara Nubuatan. Nah, jadi kenapa kebanyakan yang masuk Islam itu orang yang paham di dunia teologi karena mereka memahami, mempelajari dan menerapkan ya. Kalau yang masuk Islam itu Kristen itu
Ini ya mungkin ada 3 faktor. Pertama, agamanya tidak begitu bagus. Yang kedua, kecewa dengan agamanya. Di dalam gereja itu tidak dapat tempat atau tidak dapat posisi. Yang ketiga, kurang secara ekonomi dia kurang baik. Gitu. Tapi kebetulan teman-teman saya yang masuk Islam itu, saya dengar-dengar itu ya selevel lah dengan kita itu. Artinya mereka pemahaman agamanya cukup baik. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, setelah saya melakukan proses itu di Gunung Kidul itulah, kemudian saya ketemu namanya Pak Haji Jalal Muhsin dari PP Muhammadiyah. Dia adalah ketua Majelis Dakwah PP Muhammadiyah. Nah, beliau punya lembaga namanya Korp Dakwah Pedesaan. Itu yang mendampingi dakwah saya. Gitu. Setelah pada waktu itu November 93 itu mau adakan baptisan massal 300 orang untuk penggenapan 1000 di Gunung Kidul, ternyata terhalang oleh Pak Jalal itu. Pak Jalal kirim surat kepada saya, terima kasih pendeta pembinaan ekonominya, sholatnya tak bina dewi itu. Jadi kalau pas ada jadwal pembinaan rohani, nggak ada yang hadir. Loh kok aneh? Padahal tinggal berapa hari lagi, gereja sudah jadi dibangun. Nah terus kosong nanti. Karena itu akhirnya kami diberi kesempatan oleh Pak Jalal dialog. Dialog seputar ketuhanan Yesus sama seputar Tritunggal. Tritunggal sama apa keabsahan, apa kemurnian Alkitab. Dari situ saya sudah mulai mikir. Gitu. Keasliannya saya baca di sejarah Alkitab itu sudah ada perubahan Alkitab sejak awal itu sekian kali. Kemudian pada pemimpinan Pontius Pilatus itu semua Alkitab yang ada di Romawi itu dibakar. Karena tidak ada bisa menemukan yang original. Jadi Injil yang paling asli mana? Sekian 300 pastor didatangkan oleh kaisar, tidak yang mampu. Tidak ada yang mampu membuktikan. Akhirnya itu dianggap tidak ada, dibakar. Nah, sisa-sisanya itu dikumpulkan oleh kaum Esena. Dikumpulkan, kemudian dicetak ulang yang sekarang dipakai oleh teman-teman di gereja. Nah, kalau saya ditantang seperti itu, aku harus jawab apa? Sama Pak Jalal, jangan kayak gitu lah, saya bilang itu. Yang lain aja judulnya saya bilang. Oh enggak, ini prinsip Mas Rakil. Akhirnya kami dialog, tapi saya punya keyakinan dan seyakin-yakin. Nah, sebelum saya dialog dengan Pak Jalal, saya pernah dialog dengan seorang tokoh lulusan pesantren yang terkenal di Jawa Timur. Dia adalah seorang kiai cukup terkenal dari Lombok. Dia kalah dengan saya dan sekarang menjadi pendeta besar di Kaligawe Semarang. Gak main-main. Bisa ditanya orangnya di sana. Namanya Kiai Haji Samsudin Nur. Sekarang pendeta Samsudin Nur. Dia ketua GPPS Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, wilayah Jawa Tengah. Waktu saya ketemu di pom bensin di Semarang, dilala saya tuh pakai Panther jelek, beliau pakai Alphard. Begitu simpan, loh Pak Kiai, mobilnya tambah keren aja, kurang ajar itu. Padahal dulu ngasih makan saya waktu di awal-awal saya jadi Kristen tuh. Saya bilang itu saya tidak cari mobil saya, tapi cari kendaraan yang bisa membawa saya ke surga, Pak Pendeta, saya bilang gitu. Besok diskusi ya, saya bilang gitu. Oh iya, siap. Luar biasa. Saya banyak memakmurkan orang, saudara-saudara. Orang yang tadinya Islam, masuk Kristen, di sekolahan teologi dan sebagainya, banyak yang udah makmur sekarang. Ya. Banyak udah makmur, punya macam-macam lah.
udah makmur pokoknya. Nah, kalau mereka sekarang mengejek saya, menghina, ya itu wajar-wajar saja. Nah, kemudian saya di Malioboro, saya pakai Vespa waktu itu. Sekarang Vespanya saya serahkan remaja masjid untuk operasional. Pakai Vespa, saya bonceng anak saya yang barep, itu ketemu sama ibu-ibu. Pak Kiai, saya kira setelah jadi kiai kendaraannya roda 10 gitu. Ternyata kok cuma roda 2 gitu. Nah, ini orang itu hidupnya dulu makan aja kami yang nyumbang itu. Sekarang kayak gitu. Oh iya Bu, saya nyanti yang roda 2 karena roda 10 nanti nabrak ibu mati, saya bilang gitu. Setelah saya masuk Islam 93 akhir masuk 94, problem baru datang. Ini tidak ya menurut pendapat saya lumayan. Waktu itu saya punya 2 orang anak, yang nomor 2 itu baru usia 4 bulan. Yang pertama 4 tahun. Sehingga terpaksa kami tinggalkan karena kami diusir. Diusir oleh keluarga besar. Kakak saya yang pertama itu tentara, ngundang kami ke Bandung, pulang ke Bandung. Dia bilang, Le, batas saya dengan kamu adalah pagar rumah itu ke sana. Sekarang, terkecuali kamu ikut kembali ke jalan Tuhan. Saya oleh bapak saya dibekali sebuah keyakinan. Bapak selalu memberikan kepada saya bimbingan seorang kasatria boleh kucurkan darah, tapi tidak boleh kucurkan air mata. Malam itu juga saya keluar dari rumah itu, membawa 1 tas pakaian. Saya ke terminal kebun kelapa. Dari Hegar mana ke kebun kelapa itu jauh. Saya jalan kaki. Gerimis-gerimis. Jalan kaki. Di tengah jalan ketemu namanya Kang Diki Ahmad Sodikin. Waktu itu pegawai Pemda. Dia teman main saya. Sempat jadi sekda dia. Akhir-akhir ini. Ketemu saya di jalan. Loh, Gus, mau kemana kamu? Mau ke kebun kelapa. Loh, kok jalan kaki? Iya, ini ya alasan lah pokoknya. Kalau gitu, ayo saya antar. Diantar. Dalam perjalanan saya nggak cerita. Tapi mungkin kepekaan seorang teman ya. Wah, ini koncoku ini lagi apes ini hidupnya kan gitu. Saya dikasih uang sama Kang Diki Ahmad Sodikin itu 10.000. Lumayan pada waktu itu 10.000, hampir 100.000 sekarang loh. Lebih malah. Ini saya baru dapat rezeki Gus. Mungkin bisa untuk tambah-tambah kamu itu. Kamu mau ke Jogja kan? Iya. Ya udah bisa untuk beli tiket. Pada waktu itu bis Bandung Jogja baru 4.000. Ya 4.000, baru 4.000. Pulanglah saya ke Jogja. Sampai di Jogja, terminal Umbul Harjo, saya nggak, uangnya eman-eman. Itu mau saya pakai becak sampai Bebersari kan. Eman-eman, akhirnya saya masuk ke angkringan. Jadi saya jalan kaki. Jalan kaki. Sampai di itu jam 3 malam sampai di Beringharjo, sampai di rumah Babarsari itu saya udah jam 6 pagi. Sampai di rumah tidur dan sebagainya udah. Sampai di situ kurang lebih 1 minggu saya di situ diusir oleh gereja. Ya itu kan fasilitas gereja. Bilang katanya, maaf sekali Mas, sekarang Anda itu bukan pendeta lagi dan bukan hamba Tuhan, sehingga Anda boleh meninggalkan tempat ini dengan apa yang Anda bawa waktu itu sini. Fasilitas yang ada di dalam tidak boleh kami bawa sama sekali, bahkan rekening pun diblokir. Jadi saya bawa tas lagi, kemudian ke rumah Pak Jalal Mohsin di Minggiran Baru. Disitulah saya nginep, belajar sholat dan sebagainya. Nah, setelah 3 bulan, belum sampai 3 bulan, di Pak Jalal saya dapat teror. Pak Jalal dapat teror. Wah, ini agak ngeri juga saya. Jadi diajak istri saya keluar, kemudian saya berangkat. Ternyata di tengah jalan ada peristiwa yang tidak mengenakan. Akhirnya keluar saya dari mobil istri saya terus kembali ke Pak Jalal.
Paginya dari situ, ini yang sebenarnya agak menyakitkan. Saya tuh mau lari ke Sumatera, tidak punya uang. Karena tidak punya uang, saya ingat Allah itu mengingatkan saya. Hambaku, kamu kan baru saja bangun gereja. Atas nama sertifikat semuanya masih atas nama kamu. Itu bukan gereja, namanya rumah kamu. Kenapa nggak kamu jual? Itu loh, bisikan dari Allah itu. Apa dari setan, nggak ngerti lah. Wah, itu bisikannya itu. Akhirnya saya bilang sama Pak Jalal, saya punya rumah Pak Jalal. Ada sertifikatnya. Di mana? Di Jalan Wates. Luasnya berapa? Luasnya 300 meter tanahnya. Bangunannya 120. Oh iya, 10 kali 12. Karena itu saya pakai untuk ibadah waktu itu. Terus maksudnya gimana? Bisa jual. Wah, aku rantai duit mas. Nah semono gitu. Mau dijual berapa? Pak Jalal punya uang berapa? Aku cuma punya uang 4 juta. Udah 4 juta ini. Ini sertifikatnya. Nah terus mau kemana? Pokoknya doakan saja. Saya selamat. Dah uang saya terima, sertifikat saya serahkan. Saya belum berangkat itu. Belum berangkat. Wah saya dikejar-kejar ke maling. Wah katanya macam-macam lah. Ya memang itu kan tahu itu di rehab yang Pak Jalal dikasih kamar-kamar kan mungkin ada yang ke situ jamaah kan. Mau ibadah, ternyata udah dibuat kamar-kamar sama Pak Jalal. Wah, saya dilaporkan polisi, polisi penggelapan aset dan sebagainya. Aku Melayu ke Sumatera kan, Sumatera dicari-cari. Wah lah pokoknya rame lah. Itu persis saya kayak bandit itu, dicari-cari apa kayak penjahat kelas kakap itu. Yang nyari itu bukan main-main, bin. Tapi alhamdulillah saya selamat di sana. Kemudian diselamatkan oleh Pak Lurah, saya ditempatkan di kebun kopi. Dari kampung agak jauh, jalan perjalanannya 1,5 hari. Jalan kaki. Itu kalau perjalanan itu, kalau nginep di tengah jalan itu digubuk-gubuk orang. Nggak tahu gubuk siapa, pokoknya kalau ya di sana nginep aja di situ. Perjalanan kami itu bawa beras, minyak tanah, macam-macam lah pokoknya untuk kepentingan 1 minggu. Nanti minggu berikutnya pulang lagi, ngambil bahan lagi gitu. Nah, sampai di malam ketiga di sana saya didatangi beruang. Ternyata sebelah gubuk saya itu ada sarang madu. Nah, beruang suka madu itu. Wah, kayunya itu dirobekin sama beruang. Nah, gubuk saya mau roboh. Saya keluar, bisa bilang itu. Masa riwayat saya cuma sampai di sini itu dimakan beruang. Wah, saya bawa pedang panjang. Dari dikasih Pak Lurah itu, saya turun bawah. Kan pondok itu, turun ke bawah. Ini hidup mati saya. Kalau kamu nggak pergi, saya bacok pakai pedang ini. Tapi kalau kamu pergi, berarti kamu sahabat saya. Saya takut. Pergi. Pergi. Itu alhamdulillah. Oleh beruangnya pergi toh. Lah biasanya beruang kan nyerang, itu enggak, pergi dia. Pergi. Paginya berikutnya dia datang lagi, saya bilang, silakan ambil madunya tapi jangan ganggu saya ya sebenarnya itu. Nah siangnya Pak Lurah datang. Pak Lurah datang bilang, kamu orang Jawa dek? Iya Pak Lurah. Kamu pernah sekolah dek? Iya sekolah Pak Lurah gitu. Kamu pernah bisa baca tulis? Bisa Pak Lurah. Hitung-hitung kamu bisa? Bisa Pak Lurah. Kalau begitu kamu pulang ke kampung. Duh, kenapa Pak Lurah? Ya udah kita nanti diskusinya di rumah. Ternyata Pak Lurah sedang punya masalah. APPKD. Anggaran pendapatan keuangan belanja desa. Nah, setelah sampai di rumah, saya disuruh baca itu. Kira-kira mana yang salah, Dek? Loh, kenapa Pak Lurah? Kalau saya nggak bisa menyelesaikan itu dalam 1 minggu, maka saya masuk obat. Katanya saya korupsi. Oh, iyalah. Pendapatan 3.000, belanjanya 5.000. Nah, Pak Lurah ini buatnya dengan siapa? Saya tanya. Itu saya ngopas sama pegawai camat. Jadi dibuatkan oleh pegawai camat. Dia bayar. Nah, pegawai camatnya itu radong. Sehingga
selewengkan. Saya bilang ini salah semua Pak Lurah. Kamu bisa betulin, Dek. Bisa Pak Lurah. Caranya bagaimana? Sekarang ayo Pak Lurah ke fotokopi. Jauh, Dek. Fotokopinya di Baturajo sana, jauh. Perjalanan 6 jam pakai motor. Gak apa-apa Pak Lurah, ayo kita. Sama fotokopi, kemudian yang di fotokopi itu saya setipi, di fotokopi lagi. Rangkap 12. 1 minggu saya kerjakan, 3 hari selesai. 3 hari selesai, kemudian dibawa ke camat. Pak Camat, ini udah selesai, saya punya ini. Rekap sama Pak Camat. Wah, bagus. Yang ngerjakan siapa Pak Lurah? Karena Pak Camat tahu Pak Lurah nggak sekolah. Adik saya baru pulang dari Jawa katanya. Setahu saya Pak Lurah ini nggak punya adik laki-laki. Pak Lurah dari Jawa. Ini ceritanya gimana? Ngimpi. Betul, adik Pak Lurah dari tinggal di Jawa. Iya, sekolah di Jawa. Pandai anak adikku tuh. Oh gitu, boleh saya ketemu Pak Lurah? Boleh. Nah Pak Camat itu ternyata orang Bantul aslinya. Begitu ketemu saya, tanya dia. Jawane tidak gitu. Saya dari Bandung, Pak. Oh, Jawa Barat, iya. Terus ceritanya gimana ketemu Pak Lurah? Saya cerita. Oke, Dek, kalau begitu, saya parap. Ini kasusnya sudah masuk Bawasda. Tolong adik bawa besok ke kabupaten. Ini sudah saya parap. Ke Kabak Pemerintahan Desa Kabupaten Oku. Oke, saya ke sana sama Pak Lurah. Saya bawa. Ternyata yang namanya Allah itu akan menolong hambanya itu tidak kurang jalan. Saya di situ ketemu kabak pemerintahan di situ teman SMA saya di Bandung. Dan dia asli Palembang. Kamu Pak, ceritanya gimana kamu sampai di sini? Saya cerita gini. Baik kalau begitu. Gak usah banyak cerita sekarang Pak. Kita ke Pak Bupati. Oh iya, loh terus gimana? Udah nanti ke Pak Bupati. Ini nggak bisa di saya, ini harus Pak Bupati. Setelah Pak Bupati, ternyata Allah itu luar biasa menunjukkan Pak Bupati mantan ajudan bapak saya. Itu lama nengok saya. Naik, bawah, naik. Saya juga takut juga nih, jangan-jangan saya dimasukkan penjara nih. Kalau orang mandangnya begitu amat sama saya. Dia tanya, kamu dari Bandung, Dek? Iya Pak Bupati. Kamu tahu Jalan Merdeka, Jalan Hegar Mana? Tahu Pak. Kamu Hegar Mana berapa? Hegar Mana 5 Pak. Saya sudah mengira kamu adik saya katanya. Duh, kenapa Pak? Kamu tuh dulu yang buat mainan saya. Saya tuh ajudan bapak kamu 3 tahun. Dia cerita gini. Tahun sekian saya bareng sama kamu. Ceritanya gimana sampai di sini, Dek? Gitu. Cerita, ini Kak, jangan panggil saya Bapak, panggil Abang. Baik Bang, cerita saya kejadiannya dan sebagainya. Berarti kamu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sekarang kamu nggak usah pulang ke kampung ikut Pak Lurah, ikut saya. Pak Lurah marah, nggak bisa, yang nemu saya gitu. Udah Pak Lurah tenang, ini adik saya mau saya bawa sana. Saya dibawa ke Gubernur. Pak Gubernur itu satu angkatan dengan kakak saya di Akmil. Kenal dengan saya juga. Akhirnya bilang gini, oke lah Dek kalau gitu, kamu nggak usah kemana-mana. Bantu kami aja. Akhirnya saya tetap kembali bantu Pak Lurah. Oleh Pak Lurah 3 hari kemudian karena dilelah cariknya nggak ada, saya diangkat menjadi carik, jadi sekdes. Jadi kerja di situ. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ternyata perjalanan yang pahit luar biasa menimbulkan manis bagi kami. Manisnya apa? Kami bisa kembali lagi ketemu dengan anak istri karena wasilah saya menjadi perangkat pemerintah. Saya punya ongkos untuk pulang ke Jogja dan sebagainya. Nah, tahun 2000 istri saya masuk Islam atas petunjuk Allah dan kemudian diangkat keluarga oleh tokoh Muhammadiyah namanya Pak Kiai Haji Abunda Faruk. Pada waktu itu beliau kepala SMP Muhammadiyah II. Dan saya juga diangkat anak oleh keluarga besar Pak
Kartono. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah bersama Ki Bagus Hadikusumo. Dan disitulah saya mulai meniti kegiatan hidup di Yogyakarta. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan di Yogyakarta termasuk di Muhammadiyah. Saya menjadi pengurus Muhammadiyah ranting kampung ini dari tahun 2000 sampai sekarang. Saya memang tidak mau pindah yang ke level lebih tinggi. Saya sempat di PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tahun 2010 sampai 2015. Itu tidak saya lanjutkan karena saya fokus ke kampung ini. Adik-adik dan Bapak Ibu sekalian perlu diketahui di mana tempat saya tinggal sekarang ini adalah dulu tempat saya bangun gereja. Saya cinta betul dengan kampung ini. Saya di sini dilemparin batu sama orang dan lain sebagainya waktu gereja kami. Tapi saya cinta betul sama kampung ini. Dan sekarang alhamdulillah saya diterima oleh masyarakat sini, dianggap sebagai penetua masyarakat. Luar biasa, kampung sini cinta kasihnya kepada kami luar biasa. Sehingga saya tidak keluar dari kampung ini. Nah, tempat yang saya tempati ini waktu itu beli. Rencana mau saya bangun gereja. Kanan kiri saya ini kafir. Karena supaya izinnya itu mudah. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan saya tinggal di sini. Nah, memang saya sudah lama ingin membuat tempat untuk kegiatan, tapi ya baru kali ini karena anak saya semua selesai sudah kuliah ya. Artinya dia punya bekal untuk mencari hidupnya sendiri. Saya mulai sedikit demi sedikit merehab tempat ini untuk markas. Jadi siapapun, kemarin ada teman dari Sulawesi, dari Palu, 1 minggu di sini. Ya dengan situasi yang apa adanya ini, beliau di sini 1 minggu, seorang ustadz. Ya monggo, gitu. Apa yang ada, apa yang bisa saya bantukan, motor, apa butuh kendaraan, saya siapkan kendaraan. Butuh roda 4, walaupun saya tidak ada roda 4, saya siapkan dengan fasilitas dari kami untuk dakwah mereka. Alhamdulillah bisa berjalan. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, saya bersama teman-teman sedang merintis pesantren di mana yang tadi saya ceritakan sudah 70% lebih muslimin jadi non-muslim. Di sana adalah dikepung tempat ibadah Katolik. Di seberang masjid kami itu 10 meter dari masjid kami adalah kapel. Kemudian tidak jauh dari situ kurang lebih 500 meter ada gua Santa Maria Welas Asih. Turun lagi ada Sendang Sono, pusat ritual kaum Katolik yang sangat terkenal. Turun lagi ada gereja Promasan. Yang gereja dirintis oleh orang Portugal namanya Peterland apa siapa itu. Yang di situ ada pusat peradaban Katolik di wilayah Jawa Tengah Selatan. Megah sekali, luas sekali, 15 hektar tanah. Di situ ada gereja, ada rumah sakit, ada sekolah, ada yayasan dan sebagainya. Di situ pusatnya. Sehingga kami terpencil, kami tidak punya apa-apa. Tapi Allah mulai merintis tahun 2017 kami membangun pesantren di sana. Tahun 2019 itu kena musibah COVID sehingga bubar dan bangunan yang kita siapkan sudah tidak bisa dipakai lagi. Habis dimakan rayap. Ini mulai kita kita bangun rehab kembali. Dari situlah saya mohon kepada Bapak Ibu muslimin yang sejawat, senafas dan seiman dengan kami, tolong dukung doa kami dan dukung juga pergerakan dakwah kami. Karena tanpa kita yang menyelamatkan kita sendiri, maka tidak ada orang lain yang akan bisa memberikan kontribusi dalam bentuk apapun. Kecuali ejekan dan hinaan. Itu yang saya terima tiap hari. Tapi alhamdulillah dengan cara itu Allah mendewasakan kami. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah. Itulah sekelumit cerita kami. Sebenarnya masih banyak cerita yang lain, tapi itulah kira-kira inti cerita yang saya alami. Mudah-mudahan bisa membuat Bapak Ibu sekalian ternyata mendapatkan Islam itu tidak mudah. Berdarah-darah bahkan nyawa taruhannya. Bagi penjenengan semuanya yang sudah Islam sejak kecil, syukurilah, jangan sampai lepas. Karena Islam adalah membawa kita baik dalam dunia maupun dalam akhirat.
Saudara-saudara sekalian, baik yang muslim maupun non-muslim, yang non-muslim belajarlah dengan baik tentang Alkitab, maka Anda akan menemukan kebenaran tentang Alkitab itu sendiri. Saya jadi muslim karena saya belajar Alkitab dengan benar. Bagi saudara-saudara yang baru masuk Islam, artinya mualaf, jangan bersedih hati. Anda tidak sendiri. Ada saya, ada yang lain yang bisa menolong dan membantu kita sinergi untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah dalam hidup ini. Perjalanannya ini tidak mudah. Tapi percayalah bahwa ketidakmudahan itu adalah sarana untuk kita mencapai cita-cita kita, yaitu mencapai ridhonya Allah. Yang bagi teman-teman yang baru belajar mau masuk Islam, ya, jangan ragu-ragu. Karena Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Jangan dengar cerita orang, tapi belajarlah dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Karena pada hari ini juga kami sedang membimbing, ada beberapa orang yang siap masuk Islam bersama dengan mualaf Forum Bina Mualaf Kecamatan Gamping, ya, yang difasilitasi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping. Juga kami sedang membina bersama-sama dengan tim Arimatea yang di tempat kantor Arimatea itu ada beberapa teman yang juga siap masuk Islam. Untuk itu jangan sampai kita lengah satu jengkal pun karena musuh sudah di depan kita. Khususnya para dai, para kaum muslimin, jangan kita dinima bubukkan dengan istilah kunut nggak kunut, sunnah nggak sunnah, tapi kita melupakan yang terjadi di depan kita adalah musuh sudah mengancam. Demikian monggo bapak-bapak kita bersinergi, bergandengan tangan, kemudian beruluran tangan juga, tidak hanya bergandengan, beruluran bersama-sama untuk menciptakan suasana dan membangun hiroh, ukhuwah, dan Islamiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama Bapak Sri, muwakib tanah yang ada di Jeglungan. Alhamdulillah beliau mewakafkan tanahnya kurang lebih 400 meter. Peruntukannya untuk mu'alaf, di dalamnya dibangun masjid dan konsentrasinya adalah untuk para mu'alaf dan merehabilitasi akidah. Tapi ada beberapa kondisi yang memang di sini membutuhkan uluran sahabat ngaji cerdas begitu untuk membangun pusat rehabilitasi akidah ini. Ada banyaknya mu'alaf, ya, ada problem-problem mu'alaf sehingga membutuhkan uluran kita. Kemudian kami tergerak untuk mendirikan rehabilitasi akidah yang ada di Kampung Jeglungan ini. Harapannya membantu memfasilitasi mereka semua untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada agama yang fitrah. Oleh sebab itu kami mengajak kepada sahabat ngaji cerdas untuk mendermakan hartanya fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tentu akan mengalirkan jariah yang sangat luar biasa. Lebih-lebih di sini akan dibangun masjid, ya, sebagai syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akan dijadikan sebagai pusat rehabilitasi akidah bagi saudara-saudara kita yang telah menyimpang dari jalan yang lurus, untuk kita didik, untuk kita bina, dan untuk kita arahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi,
Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.